untuk kontainer gitu ya, untuk Ya. yang punya kontainer sebenarnya ada dua ini, Samudra sama Temas. Cuman kita bisa sangat amat melihat perbedaannya gitu dari kedua ini, karena dari skala kalau Samudra Indonesia itu udah masuknya udah internasional, udah global gitu. Memang ketika situasi global tidak kondusif, maka ada kemungkinan harga untuk transportasi laut itu melonjak secara signifikan gitu ya. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan selamat datang di podcast Value ini, podcast Descartes ini. Dan kali ini kita seperti biasa akan bahas sektor-sektor secara spesifik ya, secara spesifik di YouTube. Kali ini kita akan bahas sektor logistik ya, bersama salah satu analis dari Value, yaitu Deo. Halo semua, halo Kanda. Hai. Jadi teman-teman, terutama user database value, biasanya pasti sudah sering ngobrol dengan Deo ini karena bisa dibilang yang paling sering muncul di Telegram value itu adalah si Mas Deo ini gitu ya. Nah, Deo, kita kali ini akan bahas dari sisi logistik dan sudah ready semua ya datanya ya. siap. Jadi teman-teman, kenapa kita bahas logistik adalah karena selama ini yang menjadi topik utama biasanya adalah sektor-sektor pertambangan gitu ya, batu bara, emas, dan lain sebagainya. Justru sektor pendukungnya jarang disentuh oleh publik gitu. Dalam konteks jarang dibahas. Nah, sekarang ini kita akan bahas. Kenapa? Karena yang namanya komoditas tidak akan ada gunanya ketika tidak sampai ke end user, tidak akan sampai ke pembeli gitu kan. Bagaimana cara sampainya? Maka membutuhkan jasa logistik. Dan jasa logistik itu di Indonesia sangat bisa gue bilang sangat besar ya. Opportunity-nya juga masih ada dan gue inget banget ketika awal tahun 2020-2021 ketika harga batu bara udah mulai merangkak naik, sektor logistik pun ikut mendapatkan katalis positifnya ya, untuk ikut mendapatkan kenaikan keuntungan gitu. Jadi itulah kenapa hari ini kita akan bahas dari sisi logistik. Logistik dalam konteks yang lebih detail adalah logistik laut ya. Kenapa? Karena most likely batu bara, terus jenis pertambangan komoditas lainnya itu dilewatkan ya menggunakan transportasi laut, pindah negara gitu. Nah, teman-teman, sebelum memulai, maka teman-teman harus tahu dulu apa saja ya alat yang akan digunakan dalam transportasi laut ini. Nah, Deo tolong jelaskan secara detail, termasuk tolong dikasih visualisasi kepada teman-teman penonton di sini. Silakan. Oke. Menarik tentang ini kan jenis logistik laut gitu yang ada ya. Jadi sebenarnya kalau kita bahas tentang logistik itu bisa kita bagi jadi dua. Oke. Jadi kapal kargo dan kapal kontainer. Nah, apa sih bedanya? Jadi kapal kargo ini sebenarnya lebih ke arah kapal-kapal yang mengangkut barang-barang komoditas kan, barang-barang komoditas misalnya kayak batu bara gitu, diangkut pakai bulk carrier. Misalnya kayak gandum gitu, kedelai kan itu barang-barang curah, biasanya diangkut pakai bulk carrier. Atau misalnya kayak oil, atau misalnya chemical berbasis cairan gitu ya, bahan-bahan kimia pakainya tanker gitu. Nah, yang menarik salah satunya adalah kita bahas tentang kontainer, kapal kontainer. Jadi sebenarnya kan barang di sini paling banyak itu adalah barang-barang manufacturing. Itu bisa ditransfer dari suatu pulau ke pulau kan harus menggunakan armada gitu ya, transportasi. Nah, memang betul seperti yang dibilang sama Dio tadi, ada kargo dan kontainer. Bayangkan saja kalau misalnya dari barang-barang dari China atau dari Amerika Serikat terus masuk ke Indonesia, tidak ada kapal kontainer yang bawa, ya sampai di sini ya nggak akan sampai gitu kan. Nggak bisa kita beli barang-barang tersebut, sehingga kapal kontainer ini juga menjadi salah satu instrumen paling penting. Ketika orang jual barang, orang pasti akan ngitung nih berapa harga kapal untuk sampai ke lokasi tujuan gitu.
Oke, lanjut Dio. Terus? Ya, kalau misalnya kita bahas kontainer, sebenarnya kontainer ini ya salah satu alat transportasi yang sangat penting sih Ganda. Karena kita lihat di sini hampir 2/3 ya. Ini peta dunia aja. Oke. Tapi di sini kita bisa lihat hampir 2/3 bumi ini kan lautan gitu. Jadi untuk mengantar barang-barang ini kapal kontainer ini sangat amat berperan. Nah, untuk perdagangan-perdagangan besar yang misalnya kayak Anda mention tadi tentang China gitu kan. Itu salah satu di sana ada salah satu pelabuhan terbesar lah gitu. Dia bisa nganter barang-barang dari China kan ya ke pelabuhan-pelabuhan yang ada juga. Nah, which is di sini kita coba kasih lihat nih Kanda tentang pelabuhan-pelabuhan yang besar yang ada di dunia. Sini ada di China, terus kalau di paling dekat di kita itu ada di Singapura. Terus ada juga di bagian dekat-dekat ya, bagian India. Sana ada Belanda, UK, ada US gitu. Nah, ini adalah pelabuhan-pelabuhan yang biasanya menjadi yang paling sibuk di dunia. Ya, jadi bisa kita simpulkan bahwa kalau kapal kontainer itu mereka hanya akan berfokus di pelabuhan-pelabuhan besar dengan jalur yang lebih terbatas gitu ya. Betul. Oke, ini untuk kapal kontainernya. Sementara kalau untuk yang kapal kecil bagaimana? Nah, sebenarnya kapal kontainer itu bisa kita bagi jadi 3 kan dah. Nah, untuk yang jalur-jalur besar ini biasanya menggunakan kapal ULCV. Ultra Large Container Vessel. Which is itu adalah yang melalui pelabuhan-pelabuhan besar tadi. Itu harus lewatin samudra gitu yang medannya sangat amat keras gitu. Jadi dibutuhkan transportasi yang besar. Itu untuk mengantar barang-barang dalam jumlah besar. Tapi untuk yang jalur-jalur lebih kecil gitu, which is bisa melalui pelabuhan-pelabuhan yang melewati terusan, itu bisa menggunakan kapal kontainer jenis Panamax. Panamax ini yang bisa melalui beberapa terusan lah, which is itu ada salah satu kenapa dinamain kapal Panamax karena dia bisa melalui terusan Panama. Kalau ULCV ini udah nggak bisa tuh karena ukurannya terlalu besar. Ukurannya gede banget. Ya, nah untuk misalnya dari pelabuhan besar ke pelabuhan-pelabuhan yang lebih kecil, which is itu misalnya kayak di Indonesia. Indonesia kita belum punya pelabuhan yang besar, belum punya pelabuhan hub namanya. Itu menggunakan kapal feeder. Kapal feeder. Iya, nah biasanya kita ngambil dari Singapura tuh. Singapura baru ditransfer ke Indonesia, ke Tanjung Priok dan lain-lain. Ini apa nih? Contoh-contoh kapal apa nih? Ini sebenarnya adalah sejarah dari kapal kontainer sendiri. Gimana tuh? Jadi di tahun 1956 gitu ya, awalnya kapal kontainernya masih kecil. Sampai sekarang di tahun 2019 udah keluar versi yang terbaru MGX-24. Itu kapasitasnya jauh lebih besar. Tapi ini bisa saya untuk bantu kita menjelaskan perbedaan dari ketiga jenis kapal ini. Jadi ULCV itu yang super gede itu baru muncul setelah tahun-tahun berapa itu berarti? Ya, sekitar tahun 2000-an ya. Betul ya? Ya. Sementara sebelum itu most likely kapal yang besar itu yang sejenis Panamax ya. Betul. Jenis Panamax, terus dari tahun 2000 sampai 2000 sekarang capacity dari kapal itu udah bisa dibilang hampir dua kali lipat ya, 2 kali lipat lebih ya malah ya. Gitu. Karena kan kita juga perdagangannya pasti makin lama makin besar kan ya. Di dunia ini gitu. Tapi kalau misalnya ini saya bisa coba jelasin tentang perbedaan jenis-jenis ini. Pertama untuk kapal feeder misalnya. Itu biasanya ukurannya sampai 3000 teus kan dah. Maksimal sampai 3000. Nah, kalau Panamax ini biasanya dari 3000 sampai ya 14.000 lah. Nah, di atas itu udah masuk ULCV. Sebenarnya apa sih teus ini atau satuan yang digunakan di kontainer ini? Sebenarnya teus adalah singkatan dari 20 feet equivalent atau setara 20 kaki. Jadi biasanya satu kontainer yang normal atau yang kecil, ukuran kecil itu ukurannya 20 kaki kan dah. Jadi bisa kaki. Kita 20 feet ya? Iya, jadi kita bisa bilang kayak misalnya feeder itu bisa menampung 3.000 kontainer misalnya gitu. Biar ada gambaran nih buat teman-teman yang nonton gitu ya, bahwa sebesar apa sih kapal-kapal ini, ya kurang lebih seperti itu. Kalau ULCV sampai 24.000 kontainer gitu, ya itu which is itu sangat amat besar gitu.
Terus bagaimana kalau konteksnya dengan di Indonesia itu? Sistem kapal-kapal gede ini di Indonesia itu gimana tuh? Nah, kalau kapal gede sih Kanda ya, Heeh, sejauh ini masih setahu saya, heeh. mungkin teman-teman bisa koreksi, tapi setahu saya, kapal gede itu masih belum bisa masuk ke Indonesia, Oke, which is yang paling, mentok itu sampai ke Singapura tadi. oke. Nah, dari Singapura barulah ditransfer ke, pelabuhan Feeder. yang ada ya dengan feeder ditransfer ke pelabuhan kita, which is di negara Asia juga masih belum banyak sih. Makanya, Oke, Singapura ini termasuk yang paling sibuk juga, oke, karena barang kalau masuk ke Asia ya lewat mereka. oke. Oleh karena itu makanya, kesamaan kita gitu, kalau misalnya pelabuhan di Singapura sepi, berarti kita juga ekonominya lagi kurang bagus nih. Hmm. Karena ya keterkaitannya sampai 85% lah Kanda. Keterkaitan antara pelabuhan di Singapura dengan konteks kita membutuhkan transfer atau kapal dari Singapura punya, kan gitu kan? Iya. Itu yang dimaksud. Jadi secara gampangnya adalah salah satu indikator yang menentukan bagaimana tingkat konsumsi di Indonesia atau daya beli di Indonesia adalah seberapa besar sibuknya pelabuhan Singapura dalam mengirim barang-barang melalui kapal ke Indonesia, kan gitu kan? Nah, kalau bicara soal kapal itu kan berarti kita akan bicara juga soal emiten ya, karena konteks kita di sini kan investment sahamnya. Kalau emiten di bursa itu ada Samudera Indonesia, ada Temas gitu kan. Tolong kasih insight sedikit tentang itu dia dengan data yang Oke. kita punya. Insight Nah, ini terkait emiten, ya ya. ini adalah dua emiten yang listing Mm-mm, gitu ya mm-mm, terkait logistik ini. Ya betul, sebenarnya yang di listing di kita untuk kontainer gitu ya, untuk ya. yang punya kontainer sebenarnya ada dua ini, Samudra sama Temas. Mm-mm, Cuman kita bisa sangat amat melihat perbedaannya gitu mm-mm, dari kedua ini, karena dari skala kalau Samudra Indonesia itu udah masuknya udah internasional, udah global gitu. mm. Bahkan dia udah ke Uni Eropa, bahkan dia juga ke China. Sekarang terakhir di 2024 itu dia buka rute yang baru itu ke Australia kan. Oke. Terus ke Hong Kong juga gitu. Jadi bisa kita bilang bahwa untuk SMDR gamesnya bukan lagi games lokal, Tuh. karena kapal-kapal dari Samudera Indonesia itu sudah sampai ke luar negeri gitu ya. Nah, memang ini menjadi pertimbangan juga. Berarti kan otomatis ketika kita melakukan analisis SMDR itu kita harus tahu bagaimana dengan kondisi-kondisi untuk transportasi atau rute yang ada secara global gitu kan. Which is itu juga akan ada dampak dari sistem indeks rate-nya kan gitu Yeah. kan. Dan itu penting untuk mengetahui bagaimana kemungkinan si SMDR mendapat return. Sebetulnya Temas juga mirip juga gitu kan. Karena suka nggak suka ya, meskipun dia mensupport untuk market dari lokal, maka dia juga harus memiliki acuan harga juga gitu kan. Acuan harganya itu juga nggak akan jauh dari indeks yang ada gitu. Sehingga sebetulnya gampang untuk memprediksi bagaimana logistik terutama SMDR dan Temas di Indonesia kan gitu kan. Nah, sekarang kita lanjut untuk apa saja variabel yang bisa dikontrol dan yang nggak bisa dikontrol untuk bisnis logistik, karena memang bisnis logistik itu kan sangkutannya sama global ya, Yeah. tidak mungkin enggak gitu. Jadi tolong jelaskan Leo. Ya, kalau misalnya variabel kontrol ya. Kalau menurut saya sih, karena kita udah jelasin ini kan, berarti variabel kontrolnya salah satunya adalah tentang kapasitas. Tentu misalnya Samudra Indonesia dengan size-nya yang lebih besar, pasti kapasitas yang bisa diangkut jauh lebih besar. Terus dari sisi indeks pasti itu sangat mempengaruhi. Which is ini salah satu variabel yang kita nggak bisa kontrol. Karena indeks kan dipengaruhi dengan banyak hal gitu. Contoh misalnya kayak di tahun 2021-2022 ini indeks tinggi banget gitu. Ini emiten-emiten kontainer pada pesta tuh pada saat itu, karena waktu itu ada kekurangan kontainer. Ya, memang pada tahun itu mengalami demand yang sangat banyak, terutama dari orang-orang yang bisnis batu bara, produksinya banyak, harganya lagi naik, orang berani bayar mahal sih pada tahun-tahun itu gitu kan.
Oke. Ya emang container shortage ini karena new normal juga kan dah. New normal kan orang-orang pada banyak di rumah, pada baru mulai belajar tentang belanja online. Oh iya. Nah itu saya juga pertama kali yang maksudnya tersentuh bahwa kita bisa belanja loh dari luar negeri, yaitu pada saat COVID itu. Ya. Which is itu udah perusahaan-perusahaan udah merumahkan lah pekerja-pekerjanya, terus juga udah mengurangi rute dan lain-lain sehingga supply-nya udah berkurang, ternyata demand-nya tinggi. Orang-orang belanja online dan lain-lain gitu. Akhirnya ada shortage tentang kontainernya, kira terbang tinggi gitu. Ya terus teori ekonomi biasa lah. Tentang supply demand gitu. Sama juga kayak tahun 2024 kan itu 2024 karena ini mostly karena Red Sea Attack sih. Red Sea Attack akhirnya banyak kapal yang macet dan lain-lain sehingga ketersediaan kapal sedikit terhambat, bisa sampai misalnya waktu itu kan kalau mau lewat terusan Suez bisa lebih cepat gitu. Mereka di stop harus muter lewat Afrika, jadi ya nambah waktu sekitar 2 minggu ada lah gitu, 10 hari sampai 14 hari. Itu which is udah mengganggu kestabilan banget kan. Oke, jadi memang ketika situasi global tidak kondusif, maka ada kemungkinan harga untuk transportasi laut itu melonjak secara signifikan gitu ya. Dan ini juga membuat kemarin pas ada kekhawatiran ketika ada perang di Iran sama Israel, itu kan freight juga naik gitu. Meskipun kemudian kembali normal setelah gencatan senjata. Ya kan? Nah, ya itu adalah hal-hal yang tadi disebutkan oleh Dio ini, bahwa kita ada saja hal yang tidak bisa dikontrol di luar kemampuan dari perusahaan ya, di luar kemampuan emiten. Memang menjadi penting ketika kita melakukan investasi saham untuk memahami bagaimana produk dan situasi yang ada. Jadi efeknya tuh udah tahu mau ke arah mana. Itulah pentingnya teman-teman subscribe Database Value gitu ya. Oke, ini nampaknya sudah lumayan padat ya. Tetapi kalau kalian ingin lebih padat lagi, silakan join Go Value. Nanti akan dijelaskan oleh Deo secara lebih detail tentang logistik, emitennya. Kita juga akan tampilin data yang lebih lengkap gitu ya. So, mudah-mudahan video kali ini akan membantu kalian dalam menentukan investasi ke depannya. Dan harapan gue adalah teman-teman tidak FOMO ketika mau invest di saham, tetap memahami secara bisnisnya, sehingga kita tidak melakukan pembelian tanpa mengetahui apapun. Nanti jatuhnya berjudi atau spekulasi gitu ya. Oke, ini dari kita, semoga membantu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you and bye-bye.